Halo, salam jumpa, salam persaudaraan. Kita masih berbicara tentang keluarga. Dan kali ini topik yang kita bahas ialah kecemburuan yang bisa menodai hidup berkeluarga. Saudara, dua orang yang mau menikah, sebetulnya mereka mau menyempurnakan diri satu sama lain. Suami mau menyempurnakan istrinya, istri juga mau menyempurnakan suaminya supaya berbahagia sebagai suami istri. Keluarga itu mau berbahagia. Keluarga mau mencapai kedamaian batin. Keluarga mau membangun satu hidup sejahtera, baik rohani maupun jasmani. Keluarga mau sungguh-sungguh ada damai di hati. Damai dalam hati suami, tapi juga damai dalam hati istrinya. Keduanya mau rukun dan damai sebagai suami istri. Untuk tujuan itulah mereka mau saling membahagiakan. Mereka saling menyemangati. Mereka saling menghidupi. Mereka saling mendorong. Mereka mau kerjasama. Mereka mau maju bersama-sama sebagai suami istri demi kepentingan bersama dalam satu keluarga. Oleh karena itu tidak heran bahwa mereka juga menuntut supaya jangan sampai saling menyakiti, jangan sampai saling melukai, jangan sampai saling menyingkirkan, tetapi maju bersama-sama dalam suasana batin yang damai dan penuh kreativitas. Maju bersama-sama demi kepentingan bersama sebagai satu keluarga. Persoalannya ialah bagaimana kalau ada yang cemburu kepada yang lain, suami kepada istrinya, atau juga istri cemburu kepada suaminya. Ada apa yang terjadi? Saudara sekalian, banyak yang datang minta bimbingan dari saya, minta pendapat dari saya bagaimana kita bisa mengatur hidup keluarga ini. Dan yang terbanyak datang ialah para istri. Mereka mengeluh bahwa suamiku sangat cemburu kepadaku, membuat saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam hati saya juga heran ya, kok laki-laki cemburu kepada istrinya? Pada umumnya istri cemburu kepada suaminya. Ya wajar, laki-laki ya banyak bergaul. Tetapi kali ini yang datang ialah para istri karena suaminya cemburu kepada istrinya. Dan dia mengeluh, saya kenakan tak ada kebebasan pada diri dia. Saudara, cemburu itu baik sebenarnya. Artinya bahwa suami cemburu kepada istrinya karena dia mencintai istrinya. Dia tidak mau ketinggalan, kehilangan istrinya. Dia mau supaya istrinya tetap ada bersama dengan dia, hidup bersama-sama sebagai suami istri. Karena dia mencintai istri itu. Itu wajar-wajar saja. Suami cemburu karena dia mau supaya istri ini jangan sampai ke tempat lain lagi, ke orang lain lagi. Tetap ada bersamaku sampai selama-lamanya, sampai maut kita memisahkan kita berdua. Itulah harapan suami kepada istrinya. Wajar saja, tidak apa-apa. Tetapi kalau kecemburuan itu membuat istri tak bebas lagi, ini yang dipertanyakan. Mengapa? Sudah hidup bersama-sama sebagai suami istri, mengapa lagi ada hal-hal yang menghalangi kesetiaan satu sama lain? Ada hal apa yang terjadi antara kalian berdua? Istri merasa tidak bebas oleh karena apa? Suami melarang tidak boleh lagi bercerita dengan laki-laki lain. Tidak boleh tinggal saya di rumah. Kalau mau kemana-mana kita dua mesti jalan sama-sama. Atau kasih orang-orangnya anakmu menemani kau. Tidak boleh kau jalan sendirian. Mau berdua bersama-sama atau mau ke pasar untuk berbelanja atau kemana saja, jangan kau sendirian. Aku tidak mau. Kau mesti dampingi oleh anakmu. Karena aku cemburu pada engkau. Istri mengeluh. Saudara sekalian, saya katakan tadi kalau cemburu membuat istri tidak bebas lagi, itu berbahaya. Berbahaya. Karena apa? Dengan demikian hatinya tak bebas. Hatinya tidak bisa lagi mengekspresikan kemampuannya sebagai manusia sosial yang berkarakter sosial, yang bisa mengembangkan kemampuannya, ekspresi dirinya di pertumbuhan pribadinya sebagai wanita dan sebagai istri dalam rumah tangga. Kalau laki-laki cemburu mestinya dipertanyakan. Pertama itu begini, apakah engkau sebagai suami mampukah engkau membahagiakan istrimu, membuat istrimu sungguh-sungguh merasakan hidup bersemangat karena suamiku yang mendampingi aku.
Suami yang terlalu cemburu tanda bahwa suami tidak punya kemampuan lebih. Suami tidak percaya diri. Dia mungkin merasakan bahwa istrinya itu jauh lebih hebat daripada dirinya. Dan itu tidak boleh. Suami harus percaya diri dan percaya pada kemampuanmu. Bahwa wanita ini memilih engkau sebagai suaminya karena dia percaya Anda punya kemampuan lebih. Yang bisa membuat dia rasa aman dan damai. Yang hidup bersama-sama dengan engkau sebagai suami istri. Yang mesti diperhatikan oleh suami ialah pertama, kembangkanlah cintamu kepada istrimu. Istri butuhkan perhatianmu. Istri butuhkan pendampinganmu. Istri butuhkan kehadiranmu. Istri butuhkan semangatmu. Istri butuhkan kekuatanmu. Dan Anda tunjukkan kepada istrimu bahwa Anda mencintai dia. Dan kalau begitu hendaklah Anda, yang kedua ialah menyemangati selalu istrimu. Berikan sama dia satu kesempatan kebebasan ekspresikan diri dia sebagai wanita yang kau cintai. Janganlah engkau membelenggu dia. Kalau sampai engkau membuat kecemburuan yang paling tinggi, membuat sang istri tidak bebas lagi mengekspresikan dirinya sebagai wanita yang bermartabat, yang punya potensi mengembangkan sosialitasnya sebagai makhluk sosial dan sebagai wanita yang bisa berkontak, berrelasi baik dengan siapa saja tanpa dipaksa oleh suaminya. Yang kedua, kembangkanlah komunikasi, bukan menahan dia. Anda boleh pergi ke kantor, Anda boleh pergi ke perusahaan, Anda boleh pergi ke sekolah, tidak apa-apa. Asal pulang ke rumah, kembangkanlah komunikasi itu satu sama lain. Supaya dia juga tahu kau menghargai dia sebagai istrimu. Janganlah kau tinggal diam-diam saja. Makan, tidur, tidur, makan. Kemudian pagi-pagi siap-siap lagi pergi kerja. Dan membuat istrimu terbelenggu tak berdaya. Tidak boleh terjadi dalam hidup bersama sebagai suami istri. Keluarga muslah, keluarga yang komunikatif, di mana saling berkomunikasi, saling berdialog, mendialogkan perasaan, mendialogkan pikiran yang berguna dalam satu keluarga. Anda hargai istrimu, Anda minta pendapat dia, Anda menawarkan pendapat Anda, dan Anda berdialog mana yang terbaik untuk kepentingan bersama sebagai satu keluarga. Bukan membelenggu pikirannya, bukan membelenggu hatinya, bukan membelenggu pribadinya, dan membuat dia tidak merasa aman dengan engkau, padahal kau adalah suaminya. Yang ketiga, kembangkanlah perhatian satu sama lain. Istri perhatikan suami, suami perhatikan istrinya. Janganlah masing-masing hidup sendiri. Saya kenakan tanpa suami, tanpa istri. Kalian berdua hidup bersama-sama dalam satu rumah. Makanya kalian mesti saling memperhatikan. Hargailah dia sebagai istrimu. Perhatikan dia sebagai istrimu. Bukan semata-mata mengharapkan dia perhatikan Anda sebagai suaminya, tetapi Anda juga mesti perhatikan dia sebagai istrimu. Saling memperhatikan satu sama lain. Ini penting. Kita boleh kasih uang kepada istri, boleh saja. Tetapi uang bukanlah segala-galanya. Yang dibutuhkan ialah hatimu kepada dia sebagai pribadi yang Anda cintai. Yang keempat ialah berdoa banyak bersama-sama. Jangan lupa Tuhan. Jangan hanya sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan, sibuk dengan rancangan-rancangan, lalu Anda lupa Tuhan yang punya segala-galanya. Berdoa banyak, ajak dia berdoa banyak, berbicara dengan Tuhan sang penyelenggara kehidupan itu, supaya Tuhan buka pikiran kalian, Tuhan buka hati kalian, dan Tuhan juga memberkati kalian sebagai satu keluarga yang sudah diteguhkan dalam sakramen perkawinan. Saudara sekalian, percayalah, istrimu mencintai engkau. Kalau begitu, jadikanlah dia sebagai teman berbicara, teman berkomunikasi. Hargai dia, hargailah kebebasannya. Biarlah dia juga berkontak dengan siapa saja untuk mengembangkan pikiran dia, mengembangkan hati dia, mengembangkan pribadinya, supaya dia juga tampil dalam keluarga sebagai istri yang baik, yang mempesona suaminya.
tapi juga mempesona Tuhan Allah yang sudah menciptakannya. Karena itu kepada para keluarga sekalian, saya anjurkan supaya hendaklah saling menghargai. Boleh cemburu, tapi janganlah cemburu yang mematikan karakter orang lain. Sebab kalau cemburu yang mematikan karakter orang, itu sangat berbahaya. Akan menghancurkan keluarga itu. Dan akhirnya hancurlah keluarga itu. Suami, barangkali pengalaman Anda waktu dulu, mungkin sekali banyak pacar-pacarmu tinggalkan Anda. Anda punya pengalaman dulu mungkin kacau. Anda banyak ditinggal kalau lewat itu yang Anda pacari. Tapi janganlah kau pandang hal yang sama pada istrimu yang sudah setia pada engkau. Atau barangkali pengalamanmu pada orang tuamu yang sudah bercerai. Entah karena mereka saling cemburu atau saling menindas, saya tidak tahu. Anda lebih tahu. Tapi kalau demikian pengalaman orang tuamu jangan Anda praktekkan dalam relasimu dengan istrimu sekarang ini. Yang penting adalah kembangkanlah kebersamaan, dialog, komunikasi. Hargailah dia sebagai istrimu yang kau cintai. Dan bila dia juga mengembangkan pribadinya demi kepentingan pribadinya, tapi juga untuk kepentingan keluarganya, demi Anda berdua sebagai suami istri. Sampai jumpa.